Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia yaitu fabel. Aku yakin kalian pasti sudah tidak asing dengan fabel. Kira-kira apa itu fabel? Tapi sebelumnya, kalian pasti tahu cerita-cerita berikut. Yang pertama, kancil dan buaya. Yang kedua, kelinci dan kura-kura. Semut dan belalang. Terakhir, singa dan tikus. Kalian pasti tahu minimal 1 dari 4 judul cerita fabel yang aku sebutkan tadi. Lalu, apa yang kalian rasakan setelah menonton atau mendengar cerita fabel? Yap, kalian pasti merasa terhibur dan terinspirasi. Hal ini sesuai dengan tujuan fabel, yaitu menghibur, menginspirasi, dan mendidik. Jadi, apa itu fabel? Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Kenapa menyerupai manusia? Karena binatang yang ada pada cerita memiliki karakter seperti manusia. Ada yang baik, ada yang jahat. Sifatnya pun seperti sifat manusia. Ada yang jujur, sopan, pintar. Ada juga yang sombong, licik, serta pemalas. Fabel termasuk jenis cerita fiksi ya. Kisahnya bukan cerita nyata. Cerita fabel banyak mengandung pesan moral, sehingga kita bisa belajar dan mencontoh perilaku-perilaku baik dan terpuji yang ada pada karakter binatang pada cerita. Nah, kira-kira apa ya ciri-ciri sebuah cerita fabel? Fabel mengambil tokoh para binatang. Misalnya, gajah, kancil, buaya, kelinci, siput, dan harimau. Kedua, watak atau sifat tokoh para binatang ada yang baik dan ada yang buruk. Kita bisa menyebutnya tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Sifat tokoh para binatang digambarkan seperti watak pada manusia. Ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara juga layaknya seperti manusia. Keempat, fabel menggunakan latar alam pada ceritanya, seperti di hutan, di sungai, di kolam, atau di danau. Kelima, cerita fabel memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Nah, rangkaian sebab akibat ini diurutkan mulai dari awal hingga akhir cerita. Setelah menyimak materi tadi, kalian sudah paham apa itu fabel? Selanjutnya, kita akan belajar struktur fabel. Kalian bisa melihat kolom di samping. Kolom-kolom tersebut menunjukkan bagian fabel. Bagian pertama, bagian orientasi. Bagian kedua yaitu komplikasi. Bagian ketiga yaitu resolusi, dan bagian keempat yaitu koda. Apa itu orientasi? Orientasi adalah bagian awal cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Komplikasi adalah konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan lainnya. Komplikasi adalah tahap menuju klimaks. Resolusi adalah bagian yang berisi pemecahan masalah. Dan koda adalah bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat diambil dari cerita. Oh ya, kalian tahu tidak kalau ternyata fabel ada beberapa jenis? Mari kita simak bersama. Ditinjau dari pemberian watak dan latarnya, fabel dibedakan menjadi 2. Fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, singa diberi watak
luas, dan ganas. Selain itu, latar yang digunakan berupa alam seperti hutan atau sungai. Sedangkan fabel adaptasi menggunakan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain seperti di rumah atau di jalan raya. Misalnya, beruang yang pemalu berulang tahun di restoran. Apabila ditinjau dari kemunculan pesan, maka fabel dibedakan menjadi fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Fabel dengan koda berarti fabel yang memunculkan pesan secara eksplisit di akhir cerita. Apabila kalian perhatikan gambar di samping, setelah resolusi terdapat koda. Masih ingat kan apa itu koda? Yap, penyampaian pesan secara eksplisit di akhir cerita. Selanjutnya yaitu fabel tanpa koda. Seperti yang ada pada gambar di samping, alur cerita dimulai dari pengenalan, kemudian mulai muncul masalah, lalu masalah memuncak atau klimaks, dan ditutup dengan pemecahan masalah tanpa memberikan pesan secara eksplisit. Jadi, tidak ada pesan di akhir cerita ya. Itu dia materi fabel yang sudah selesai kita bahas. Kalian bisa mencari cerita fabel di internet atau di buku. Lalu kalian bisa mencoba menganalisis apakah semua yang tadi aku sampaikan benar-benar terdapat pada cerita fabel atau tidak. Jangan lupa untuk terus belajar supaya ilmu yang kalian dapat tidak mudah lupa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.